soal ijazahnya atau sebenarnya penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan SMK di Indonesia itu jadi kehebohan. Kemarin misalnya Roy Suryo dan Dr. Rismond sudah bertemu dengan Dirjen di Dikdasmen di Kementerian Dikdasmen soal ijazah itu, dan banyak orang sekarang mulai bertanya-tanya, kelihatannya memang Gibran ini tidak punya ijazah yang setara dengan SMA. Tapi apakah seperti itu? Nah, ada seorang warga negara Indonesia namanya Pak Iksan Katonde yang dia ternyata pernah mengantarkan Gibran ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Australia, dan pada waktu itu Gibran mengaku bahwa dia memang tidak menyelesaikan pendidikannya di Australia. Nanti kita cek apakah itu UTS atau UTS insert atau apa statusnya. Saya akan ajak Anda bergabung dengan Pak Iksan Katonde. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ersu. Yes, oke. Anda ini sekarang banyak dicari karena ada status Anda di mana di Facebook juga ya, Anda menulis soal Gibran ini dan kemudian ditujukan pada Pak Prabowo, terus kemudian Anda juga menyebutkan bahwa ada foto-foto Anda bersama dengan Gibran ketika mengikuti kunjungan Pak Jokowi ke Australia. Pada waktu itu Gibran belum jadi seorang pejabat publik dan sebagainya. Oke, boleh Anda cerita dulu tentang Anda pribadi ya. Anda tinggal di Sydney ini udah berapa tahun? Udah lama, udah 36-37 tahun lah saya di Australia ini, Pak. Sudah lama sekali ya. Iya. Saya pemegang ya penduduk Australia, warga Indonesia penduduk Australia. Oh, jadi Anda WNI tapi sudah penduduk tetap di Australia. Yes, penduduk tetap Australia gitu ya. Ya. Kita ada aplikasi namanya visa permanent resident visa. Permanent resident visa. Ya. Oke. Jadi oke. Baik, mari kita ngomong langsung ke persoalannya ya. Anda karena ini lagi heboh sekali, saya lihat Anda pada waktu itu pernah mendampingi Gibran Rakabuming. Waktu itu Gibran saja, bukan wapres, bukan wali kota dan sebagainya begitu ya. Ketika gimana itu ceritanya dan kapan itu terjadinya? Waktu kunjungan Pak Jokowi ke Sydney, saya dapat tugas dari teman-teman di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney untuk menemani Gibran gitu ya. Ada kira-kira 1,5 hari, 1,5 hari lah sama dia. Karena waktu hari keduanya Pak Jokowi ada conference di Sydney Convention Center. Saya antar Gibran ke Sydney Convention Center tuh. Setelah itu baru Gibran bergabung dengan rombongan Jokowi ya. Sebelumnya dia terpisah dari rombongan Jokowi. Hari pertama saya yang dampingi Gibran, nganterin Gibran kemana-mana. Dengan anak dan istrinya ya ini ya, dengan Janetes ya. Istrinya dan Janetes juga ya. Sesempat waktu saya pernah gendong Janetes juga dulu. Oke. Ya. Oke, jadi ini tahun berapa ya kunjungan Pak Jokowi yang tahun berapa? Karena Pak Jokowi itu berapa kali? That's right. Saya sedikit confused tahun berapanya dulu ya. 2017, 2016, 2018 ya. Tapi kalau Mas Asu bisa cek gitu ya. Yang pertemuan dengan Perdana Menteri siapa pada waktu itu? Malcolm Turnbull. Malcolm Turnbull, berarti tahun 2018 itu. Ya, 2018. Oke. Ya. Nah, saya lupa tahun berapanya Pak ya. Tapi saya masih ingat waktu saya antar Mas Gibran ke daerah-daerah wisata di dalam kota Sydney, seperti di belakang Opera House, di Darling Harbours, Bondi Junction, Bondi Beach maksud saya. Terus ke Pitt Street Mall, Queen Victoria Buildings. Sambil antarin Gibran saya sempat ngobrol-ngobrol ya. Tapi beliau ini kalau tidak ditanya tidak akan jawab apa-apa dan tidak akan ngomong apa-apa ya. Jadi sangat limited information saya juga dapat dari dia. Jadi waktu itu Anda menemani bersama driver atau Anda yang menyetir? Saya yang drive dan saya nyetir. Jadi di dalam mobil itu ada siapa saja selain Gibran, istrinya ada 4 orang. Saya, Gibran, istrinya Gibran sama Janetes. Tidak ada pasukan pengamanan presiden yang menemani? Dengan kendaraan lain, mobil lain. Oh, jadi Anda yang membawa mobil sendiri berempat dengan Janetes, Gibran dan Silvi, dan di belakangnya ada mobil pengawal presiden ya? Nggak, pengawal presiden ada. Mobil-mobil pas pampres ada di belakang kita yang ngikutin kemana kita pergi. Karena saya dikasih chips dari pas pampres ya, seperti dipasang di sini ya, di Garuda gitu ya? Dipasang di mobil saya, dipasang di mobil. Mobil, jadi kemanapun mobil saya, dia bisa ikutin terus ya. Tapi pernah beberapa kali waktu itu mobil pas pampres ketinggalan ya. Dan sehingga pas pampres ini selalu kontak saya, telepon saya nanya di mana. Nah, gitu.
Ya, Pak Gibran pernah ngomong saya nggak usah dijawab katanya. Oke, jadi dalam suatu waktu Anda cuma berempat saja, tidak ada pengawalan begitu ya, berarti ya? Betul. Ya. Tapi akhirnya ketemu lagi waktu itu saya ingat di Queen Victoria Building. Ya. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dan Sobat Politik, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan pada kesempatan ini kita akan juga melihat bagaimana komentar dan tanggapan netizen yang memang di sini mereka meluapkan isi hati mereka di sebuah kolom komentar. Nah, Sobat Politik, mari kita lihat apa saja komentar-komentar daripada netizen tersebut. Nah, yang pertama kali disampaikan oleh Pak Tuaria. Disampaikan di sini, semua pejabat era Jokowi jadi termur ijazah SMA Gibran cukup dengan suket Durzen parah KPU takut nggak makan takut menolak. Nah, lanjut di sini disampaikan juga oleh Pak Guru. Apa nggak malu tuh seorang Gibran tanpa pendidikan mau nyapres? Seandainya ia akan jadi apa negara Indonesia ini? Nah, lanjut di sini disampaikan oleh Darman Syalilahi. Kenapa Indonesia punya wapres yang penuh dengan kemunafikan? Nah, lanjut disampaikan di sini oleh Igustio Nugrah. Ganti secepatnya hanya punya surat keterangan bukan ijazah pelonga-pelonga. Nah, di sini disampaikan oleh Yude Herie, Gibran wapres hebat. Bermental banget, sangat kuat untuk mempertahankan ketololannya. Di sini disampaikan oleh Abdul Mais, Polda Metro dan Bareskrim tidak netral masalah ijazah palsu Jokowi PKI. Di sini juga disampaikan oleh Abdul Muiz, Polda Metro dan Bareskrim sebenarnya sekolah dan kuliah itu tidak sulit. Yang penting dilakukan dengan kejujuran, tanggung jawab insya Allah bisa sukses. Di sini juga disampaikan oleh Bustami Nadmi, Jokowi, Prabowo, Gibran, Mulyadi sama saja, sama penerus agenda elit global untuk menjajah bangsa ini dan menghancurkan Islam di Indonesia. Ini adalah taktik mereka untuk mencalonkan Deddy Mulyadi jadi presiden untuk melawan Pak Anies. Selaku umat Islam, kita wajib pilih Pak Anies untuk membebaskan bangsa ini dari rezim penjajahan akibat dari sistem kepalitas, imperialisasi, sekular, dan sejenisnya era kolonial. Nah, Sobat Politik, kita lanjut. Di sini juga disampaikan oleh Abah Bozong, sebagaimana manusia tidak luput dari segala kekurangan, lebih sadar diri sendiri, mengundurkan diri secara terhormat dari jabatan apapun yang dipegang. Di sini disampaikan oleh Mantozoa, KPU segera diproses, bonggol, ijazah cukup dengan suket ini apa-apaan, mau lambar PT saja ijazah asli SD, SMP, SMA ditunjukkan. Di sini disampaikan juga oleh Ahmayani, turun-menurun Jokowi dan Emra masalah ijazah terus malu-maluinya anak bangsa. Masih banyak yang punya pendidikan yang tinggi dan berkualitas. Jokowi sudah cukup 10 tahun Indonesia hancur ditambah belasan triliun uang. Masa anaknya lagi mau nyolong? Sorry ya, nanti dulu. Gojek ijazahnya dulu, negara harus waspada. Apa akan rumput bawah se-Kalimantan umurnya? Nah, di sini juga disampaikan oleh Teteh Kuningi, tuh termul dengar sebenarnya yang haus kekuasaan itu siapa. Di sini juga disampaikan oleh Ali Yasin, sampai mati nggak bakal ngaku. Maling ayam kalau nggak dibuat latihan tinju aja belum jujur. Di sini kita melihat ada Preti Sehiel menyampaikan, anak-anak Indonesia sebanyak yang berijazah S1, S2 maupun S3 tapi masih susah cari kerjaan. Lah ini tidak sekolah kok bisa-bisanya jadi wapres, sungguh keterlaluan, rakyat harus bersatu turunkan Gibran. Nah, Sobat Politik, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Rachel Tusoid, lebih ngaku daripada dimundurkan, paksa wes mundur wah jadi manusia yang takut angkat Tuhan. Buat apa memiliki seluruh bumi tapi jiwa binasa tidak masuk surga. Nah, Sobat Politik, kita melihat ada di sini Sutriali Syariah menyampaikan sebuah komentar, pejabat pada nggak jujur, suka bohongnya pecat saja hancur negaranya.
kita lanjut disampaikan oleh Huzaimah. Indonesia telah ditipu oleh Jokowi dan para pengundangnya. Gak punya ijazah ngaku punya dasar pembohong. Nah, sobat politik, kita melihat di sini juga disampaikan oleh Bapak Siban, cepat seret Jokowi masuki ke Nusambangan, aset rampas kembalikan ke negara sama rumah di karangannya itu. Karena Jokowi jadi presiden gadungan, gak punya ijazah sama sekali, melainkan ijazah palsu. Di sini disampaikan oleh Ani Lestari, bodoh amat, saya nggak punya pihak siapa yang harus kerja demi keluargaku. Itu saja belum pemilu dan menang kelompok dia setiap kampanye Angga datang. Nah, sobat politik, kita lanjut. Di sini ada Egois 2010. Ijazah bapaknya palsu, Gibran ijazahnya berupa suket. Ada kursus diterakan maka sehingga sekarang Jokowi dan Gibran tetap diam aja, aman-aman saja. Semua ini gara-gara hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Nah, sobat politik, kita lanjut. Di sini ada Ami Kursum menyampaikan sebuah komentar. Ya, yang terpenting kedepannya nanti sudah tidak menjadi wakil lagi, karena meskipun ada ijazahnya juga masih banyak yang lebih cerdas-cerdas, gagah dan berwibawa, karena kalau memiliki wawasan cerdas dan bisa buat kebanggaan negeri ini. Nah, sobat politik, kita telah melihat bagaimana komentar dan tanggapan netizen. Nah, sobat politik, bagaimana tanggapan kalian tentang komentar-komentar dan tanggapan tersebut? Silahkan tulis kolom komentar di bawah bagaimana tanggapan kalian mengenai komentar para netizen tersebut. Nah, sobat politik, sekian dari saya pada pagi hari ini. Salam NKRI.